dengan menggunakan daun pepaya, daun lidah buaya, bawang putih, dan daun sirsak. Ini lebih kurang 1 liter dan bentuknya sangat menarik. Kadang-kadang ini lebih mirip seperti minuman yang menyegarkan. Tapi ini adalah pestisida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPL. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih untuk sobat tani yang sudah mengklik video ini. Semoga bermanfaat, rezekinya bertambah, dan yang pasti semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sobat tani semua, masalah besar yang biasanya kita hadapi dalam kegiatan bercocok tanam adalah hama dan penyakit. Penggunaan pestisida kimia secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan dampak residu yang akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan di sekitar kita. Karena itulah, mari kita mulai menggunakan pestisida nabati dalam mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman kita. Pestisida nabati sendiri adalah pestisida non-kimia yang terbuat dari bahan ramuan tumbuh-tumbuhan alami yang tumbuh dan ada di sekitar kita. Dan ini memiliki potensi yang luar biasa untuk dimanfaatkan sebagai pembasmi hama ataupun penyakit. Bahan bakunya yang alami atau nabati dan ada di sekitar kita membuat pestisida ini mudah terurai. Pestisida nabati bersifat pukul dan lari, hit and run. Saat diaplikasikan, dia akan membunuh hama atau mengusir hama, dan setelah hamanya mati, residunya juga akan menghilang di alam dengan sendirinya. Karena itulah, dia tidak meninggalkan residu yang berbahaya bagi kita. Pestisida nabati menjadi alternatif pengendalian hama yang aman dibanding pestisida sintetis atau pestisida kimia. Penggunaan pestisida nabati memberikan keuntungan ganda selain menghasilkan produk yang aman serta ramah lingkungan. Artinya lingkungan di sekitar kita tidak tercemar karena penggunaan pestisida nabati. Itulah mengapa penggunaan pestisida nabati harus terus dilakukan atau ada ataupun tidak adanya hama pada tanaman kita. Kita tetap harus memberikan pestisida nabati minimal 1 kali di dalam seminggu. Mengapa ini harus kita lakukan? Agar tanaman yang kita miliki sehat dan tidak terserang hama, apalagi pestisida tersebut kita kombinasikan dengan pemberian POC, pupuk organik cair, secara teratur dan terus-menerus. Pada konten ini kita akan coba membahas ataupun membuat pestisida nabati mix perpaduan 4 bahan, yaitu daun pepaya seperti yang kita lihat ini, kemudian daun sirsak, kemudian ada bawang putih, lidah buaya atau aloe vera. Salah satu kandungan bawang putih adalah sulfur atau belerang dan amonia yang menyebabkan bau yang menyengat. Bau ini akan semakin tajam ketika sulfur diterbangkan amonia ke udara. Bau menyengat bawang putih sangat tidak disukai oleh beberapa hama dan serangga, sehingga sangat efektif untuk mengusir hama. Kemudian kita juga menggunakan daun pepaya. Ternyata akan coba menjelaskan dulu secara detail satu persatu sebelum nanti kita aplikasikan untuk membuat pestisida nabati tersebut. Getah pepaya ini mengandung kelompok enzim cysteine protease seperti peptine dan quinopeptine, serta menghasilkan senyawa-senyawa di golongan alkaloid, terpenoid, flavonoid, dan asam amino non-protein yang sangat beracun bagi serangga pemakan tumbuhan. Itulah mengapa kita menggunakan daun pepaya ini, karena air daun pepaya bisa digunakan untuk mengendalikan hama-hama yang menghisap daun serta beberapa jenis ulat.
Kita juga menggunakan daun sirsak. Ada yang menyebutnya ini, bahasa daerahnya nangka Belanda. Daun sirsak ini sebagai pestisida nabati kita gunakan. Mengapa? Karena dia mengandung bahan aktif anonain dan resin. Anonain merupakan senyawa golongan alkaloid yang juga terdapat pada daun dan biji sirsak. Aktivitas fisiologinya bersifat racun dan memiliki rasa yang pahit. Alkaloid memiliki sifat metabolit terhadap satu atau beberapa asam amino. Berikutnya kita juga menggunakan lidah buaya. Lidah buaya ini terdapat biasanya ditanam di pekarangan, di dalam pot, bisa sebagai tanaman hias dan juga berfungsi sebagai obat-obatan. Lidah buaya ini kita gunakan karena dia memiliki potensi sebagai pestisida karena mengandung senyawa antibakteri. Ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ekstrak lidah buaya ini lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan koloni bakteri Xanthomonas oryzae. Kemudian ekstrak lidah buaya ini juga bersifat sebagai insektisida, bakterisida, dan juga bisa sebagai fungisida. Selain itu, lidah buaya ini juga dapat digunakan sebagai perekat alami atau perata dalam kita mengaplikasikan pestisida ini. Itulah keempat bahan yang akan kita gunakan nanti, yang akan kita mix dalam pembuatannya. Sekali lagi Bang Yarta mengulang bahwa pestisida alami merupakan pemecahan jangka pendek untuk mengatasi masalah hama dengan cepat. Pestisida alami harus menjadi bagian dari sistem pengendalian hama terpadu. Karena sifatnya yang mudah hilang, maka dia harus digunakan walaupun belum ada serangan terhadap tanaman yang kita miliki. Oke Sobat Tani semua, sekarang kita akan mulai mengolah keempat bahan ini untuk menjadi pestisida organik atau pestisida nabati. Keempat bahan ini akan kita rajang terlebih dahulu. Setelah itu baru kita akan blender untuk menghancurkan. Selain di blender juga bisa dengan ditumbuk. Oh ya, untuk 1 liter pestisida nabati yang akan kita buat, kita bisa menggunakan 1 daun pepaya, 10-12 lembar daun sirsak, 3 siung bawang putih, kemudian 1 helai ataupun 1 daun aloe vera atau lidah buaya ini. Keempat bahan ini kita rajang. Oke, kita rajang terlebih dahulu. Sobat Tani semua, ini adalah larutan pestisida nabati yang tadi kita buat dengan menggunakan daun pepaya, daun lidah buaya, bawang putih, dan daun sirsak. Ini lebih kurang 1 liter dan bentuknya sangat menarik. Kadang-kadang ini lebih mirip seperti minuman yang menyegarkan. Tapi ini adalah pestisida. Untuk menggunakan pestisida ini, yang pertama kita harus lakukan adalah menyimpannya selama lebih kurang 24 jam. Artinya kita buat sekarang, besok baru bisa kita gunakan. Dosis. Untuk menggunakannya kita gunakan dengan perbandingan 1:10. 1 liter pestisida ini
kita gunakan dengan ataupun kita larutkan dengan 10 liter air. Jadi ini kita akan simpan dan besok akan kita gunakan kembali. Demikianlah Sobat Tani semua. Semoga konten ini bermanfaat dan berguna bagi kita. Tak ada gading yang tak retak. Tak ada kalimat terucap yang tak memiliki salah. Bang Yarta undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa kembali pada konten berikutnya. Wassalam. Salam Tani.